Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. Para pemirsa Afkar TV dimanapun Anda semua berada, di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan apakah atau apa hukumnya bagi perempuan yang sedang haid membaca Al-Quran. Maka dalam hal ini ada dua pendapat besar dari para ulama. Yang pertama, menurut mayoritas ulama, perempuan yang haid dilarang membaca Al-Quran. Ini semua setidaknya berdasarkan dua alasan. Yang pertama adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam At-Tirmizi yang mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqra'ul haid walal junub syai'an minal Qur'an. Janganlah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi perempuan yang haid dan bagi orang yang junub karena sebab hubungan suami istri atau keluar sperma, janganlah mereka ini semua membaca bagian apapun dari Al-Quran. Lalu kemudian alasan yang kedua adalah, dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan riwayat Imam Abu Daud bahwa beliau ini sangat sering sekali membaca Al-Quran dan tidak ada yang bisa menghalangi Rasul membaca Al-Quran illal janabah, kecuali beliau dalam keadaan janabah, maksudnya dalam keadaan berhadas besar. Artinya kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berhadas besar, beliau berhenti atau stop dulu membaca Al-Quran hingga akhirnya beliau mandi. Nah, kondisi berhadas besarnya Rasulullah SAW ini juga lah yang akhirnya dibawa kepada kondisi hadas besarnya ibu-ibu, maksudnya dikiaskan gitu ya. Nah, ini dalil dari mayoritas ulama yang mengharamkan perempuan membaca Al-Quran. Tetapi larangan ini tentunya nanti ada rinciannya. Nah, sekarang kita rinci. Dalam mazhab Syafi'i misalnya ya, ini adalah mazhab yang paling hati-hati sekali dalam permasalahan ini, sehingga dianggap paling keras lah ya dalam permasalahan bahwa perempuan yang haid tidak boleh membaca Al-Quran. Imam An-Nawawi misalnya dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab menyebutkan bahwa pokoknya larangan bagi perempuan untuk membaca Al-Quran, perempuan haid itu dilarang qaliluha wa katsiruha, baik sedikit maupun banyak, itu nggak boleh. Jadi ini agak cukup keras ya, pokoknya nggak boleh, libur dulu lah baca Al-Quran gitu ya. Kalaupun seandainya terpaksa membaca Al-Quran, ingin berzikir dengan zikir-zikir dari ayat Al-Quran, maka rekomendasinya dalam mazhab Syafi'i adalah baca saja dalam hati, atau baca dengan lisan tapi nggak usah pakai suara, hanya dengan tahrikus syafatain, tahrikul lisan, hanya dengan menggerakkan lidah atau menggerakkan kedua bibir. Nah, ini penjelasan tambahan dari mazhab Syafi'i. Kemudian dalam mazhab Hanafi dan dalam mazhab Hambali, walaupun dua mazhab ini juga meyakini perempuan yang sedang haid tidak boleh membaca Al-Quran, tapi menurut mereka bahwa yang tidak boleh itu adalah kalau Al-Quran yang dibaca itu banyak, dalam arti satu ayat atau satu kalimat yang punya makna gitu ya. Tapi kalau seandainya Al-Quran itu dipecah per mufradat, per kata, seperti yang sering ada di Iqra gitu ya. Di sini ada kul, di sini ada Allah, di sini ada misalnya al-jannah, di sini adalah an-nar. Ini kan kosakata yang ada dalam Al-Quran, maka ini boleh gitu kan. Ini tidak termasuk dalam larangan. Atau menurut kedua mazhab ini, dalam mazhab Hanafi dan dalam mazhab Hambali, yang tidak boleh itu adalah membaca Al-Quran dengan niat membaca Al-Quran. Tapi kalau niatnya untuk berdoa atau niatnya untuk berzikir, maka itu diperbolehkan. Jadi kalau ada misalnya ibu-ibu yang punya kebiasaan zikir pagi, zikir sore yang terdiri dari surah Al-Fatihah, awal Al-Baqarah, ayatul kursi, akhir Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu semua juga tidak menutup kemungkinan bagi ibu-ibu untuk diteruskan saja zikirnya berdasarkan pendapat dari mazhab Hanafi dan Hambali. Jadi ini keterangan lebih lanjut dari pelarangan membaca Al-Quran bagi perempuan yang haid. Ada beberapa pengecualiannya menurut mayoritas ulama. Nah, sekarang yang kedua,
Pendapat yang kedua ini adalah pendapat dari sebagian ulama-ulama mazhab Maliki yang meyakini bahwa perempuan yang sedang haid itu boleh secara mutlak membaca Al-Quran. Pendapat inilah yang juga akhirnya ditenarkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi dua pendapat ini, baik yang melarang maupun yang membolehkan, ini masing-masing pendapat ini adalah pendapat besar dalam warisan keilmuan fikih kita gitu ya. Nah, pendapat yang kedua ini kenapa mereka membolehkan? Karena menurut sebagian dari ulama bahwa hadis-hadis yang menilai atau yang melarang untuk membaca Al-Quran bagi perempuan yang haid ini adalah hadis-hadis yang dipermasalahkan dari sisi kualitasnya gitu ya. Bahkan secara jelas sebagian ulama mengatakan bahwa ada hadis yang doif gitu kan, ada hadis lagi yang bermasalah dan seterusnya, sehingga membuat mereka tidak mengambil ini, tidak menjadikan ini sebagai landasan untuk melarang perempuan yang haid membaca Al-Quran gitu ya. Nah, sehingga dalam permasalahan ini, para pemirsa Afkar TV dimanapun Anda semua berada, kalau seandainya misalnya kita adalah bagian dari perempuan yang punya hafalan Al-Quran 30 juz misalnya ya, dan dalam waktu yang bersamaan kita juga pengajar, guru ngaji, guru TPA gitu kan, yang setiap hari berinteraksi dengan Al-Quran, dengan murid dan seterusnya, mungkin mazhab Maliki bisa menjadi pilihan. Tapi bagi kita, ibu-ibu rumah tangga biasa, maka pendapat mayoritas ulama itu bisa menjadi pilihan. Kalaupun seandainya ingin berzikir, boleh berzikir di dalam hati, seperti anjuran dalam mazhab Syafi'i, atau dengan lisan, dengan suara yang keras, seperti anjuran dalam mazhab Hanafi dan dalam mazhab Hambali. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.